Hari ini mau nyobain motornya Bapak Wira, yaitu Versys 650 ini si silver. Ini dia guys motornya, Versys 650 yang tahun terakhir ya. Ini kayaknya 2021 punya nih tahun rakitannya. Oke. Keren banget, Cok. Lebih gagas sih sebenarnya. Aduh, ya. Gokil, gede sih. Tapi kita coba aja ini nanti gimana rasanya pas lagi riding. Dan semoga tidak hujan. Tapi cuaca lagi adem nih, makanya Doi lagi mau pakai motor gua. Ternyata si Wira motor pertamanya juga si CBR. Ayo, taruh sambil ini mundurin dulu. Lu naik motor gua kayak lu nya ketinggian. Gila nih. Gede banget ya. Gue sih ini settingannya si Wira nih, seat height-nya. Gue sih jinjit, cuma nggak jinjit banget. Dan suspensinya cenderung soft, ternyata yang di belakang. Sambil nyalain aja. Dan yang gue kaget ternyata motor ini ada Kawasaki traction control. Jadi Versys 650 udah ada traction control. Gokil ya. Gue baru tahu lagi. Gila. Oke lah. Kita coba jalan. Bismillah. Tuh gue tuh agak kaku kalau naik motor gede tuh, kayak gimana gitu. Untung masih bisa mundurin sih. Gue kalau di kaca sih begitu tuh. Oke, bismillah. Kita cari jalan yang baru aja dah. Arah Kalimalang tuh parah banget. Oke. Wah. Berasa naik motor ini. Naik motor touring ya, emang motor touring sih. Motor touring yang memang menurut gua sih ideal juga sebenarnya untuk orang Indonesia nih, si Versys 650. Cuman memang minusnya berat, kalau dalam kondisi mati dia berat banget. Tapi kalau dalam kondisi jalan gini enak sih. Ngomong-ngomong nih X-Max cakep juga. Rame ya guys ya, ini daerah Jatiwaringin. Enak ya, kayak duduk di sofa loh. Bener-bener joknya tuh asoy gitu. Ini dia punya power itu kurang lebih 67 horsepower, torsinya 61 Nm. cc-nya sih 649 cc. 2 silinder inline. Dan performanya sebenarnya sih ya jatuhnya apa ya? Jatuhnya bukan motor touring yang terbilang advance ya, lebih ke beginner level. Tapi untuk seri mogenya pengeremannya juga mantap lagi. Ini semua pengereman segala macamnya nggak ada yang dimodif, masih standar semua. Jadi harusnya ini udah mendekati rasa kayak baru, soalnya odometer masih 5.900. Halus lagi motornya. Widih, sabi. Ini berasa gagah banget ini gua pakai motor ini. Parah. Mantep ya. Oke, halus, sumpah halus banget motornya. Kawasaki sekarang motornya halus-halus deh untuk yang mau seri moge ya. Kayak motor Honda halusnya. Bener deh, smooth gitu. Wah, ambulan. Menikmati jalanan, udah ini mah ya kan, Jatiwaringin. Kita nanti lewat Pondok Gede. Dan ini koplingnya juga nggak begitu berat ya, sedang lah, normal. Torsinya mantep sih ya. Ternyata enak juga ya. Ternyata enak juga. Terbilang cepat juga sih kalau misalnya teman-teman semua yang mau naik motor ini untuk adaptasinya. Soalnya se-friendly itu juga sih motornya ya. Cuman paling ya dengan kelebaran aja. Kelebaran stang ini memang cenderung menurut gue ya agak lebar ya. Apalagi ini kokpitnya kayak gagah banget gitu loh. Ya khasnya motor adventure. Kalau di jalan pokoknya udah nggak ada berasa beratnya. Iya, sulit ya guys ya.
Gila sih. Handlingnya ternyata kalau lagi gini ini ya, bantingannya cukup enteng. Wah gila men, gue udah lama nggak lewat sini. Wah gokil, gue udah lama banget gak lewat sini, Pondok Gede nih. Halus ya motornya, bener deh. Enak loh. Cuman kebayang sih kalau misalnya udah pasang box, pasang apa gitu kan, bawa barang-barang. Woi, by the way, ini Vario bagus juga. Bagus juga Varionya cuy. Anjir. Halus. God damn. Hihi. Enak banget ya, buat berdiri pun enak nih. Bener-bener dah. Asik. Oh iya, gue bilang kalau misalnya bawa barang sini kayaknya berasa berat, pasti. Ya, namanya motor adventure sih. Tapi kalau lagi nggak ada barang apa-apa, dia termasuk enteng ternyata. Kayaknya kalau dibandingin sama CB500X ya, yang kan dia rivalnya harusnya sih CB500X ya. Sama apa ya, kalau dari Yamaha kayaknya nggak ada. Oh, kalau dari Suzuki ada V-Strom deh kalau nggak salah. Iya, V-Strom yang 650 juga harusnya ada tuh. Itu ya sebenarnya kalau misalnya keluaran terbaru memang kayaknya lebih murahan si Kawasaki lagi ya ujung-ujungnya ya. Soalnya kalau CB500X itu yang versi tahun terakhir, dia itu udah upside down suspensinya dan sudah double disc brake. Cuman ya memang cc-nya sih secara performa memang kalah sih kalau dibandingin sama versi 650 ya. Jadi menarik ya ini motor, apalagi ini ada traction control ya. Suspensi depannya pun ini bisa disetting ya, tensioner sama preloadnya, begitu juga dengan yang belakang. Ini windshield bisa di-adjust walaupun masih manual, tapi bisa di-adjust sesuai dengan keinginan. Gila men, halus banget. Oh iya, tangki bensin juga gede lagi nih. Kampret emang. Di kemacetan daerah Lubang Buaya di sini guys, oke lah. Ini hari biasa by the way, jadi ya harinya rush hour orang pulang kantor juga nih. Gila gagah banget ya. Sedikit sih yang gue lihat kayaknya modifikasinya emang si Wira nih kayaknya doyan standaran dia. Motornya kalau dalam kondisi pelan nggak begitu bikin kagok ya. Ini masih enak. Wih, keren dah. Speedometernya asli kalau udah TFT color screen gini. Nilai plus banget tahu ini. Ada speedometer gini sumpah. Kayak memanjakan mata, semua di informasi semuanya lengkap lagi. Bener-bener enjoy gitu. Emang bisa didesain buat motor pelan, motor nyantai ya. Asli loh, ini gigi 3. Dia RPM-nya mentoknya sampai di red line-nya nyentuh di 10.000. Jadi napasnya ya nggak begitu panjang, cuman torsinya nampol banget. Bener-bener asoy ini mah asli. Engine brake-nya juga masih friendly loh, jatuhnya nggak begitu berasa banget kayak kayak kasar gitu, nggak, cenderung mulus juga engine brake-nya nih. Wah gila, powernya tiba-tiba keluar tadi. Enak juga ya buat selap-selip, ternyata nggak begitu kagok. Ya. Wah, klaksonnya itu tuh. Ternyata instrumennya juga ini, tombol-tombolnya gampang dimengerti juga. Ini fun fact, gue pernah ekskul di situ tuh, ekskul bulu tangkis. Di situ tuh waktu gue zaman sekolah. Ini memang didesain buat berkelana touring jauh ya. Tapi memang kalau versi ini dia fokusnya buat jalanan aspal guys, bukan jalanan yang jelek ya. Jadi memang spesialisnya jalanan aspal yang kayak begini. Kalau misalnya off-road bisa-bisa aja sih sebenarnya, cuman ya harus yang emang ini ya, gua rasa yang udah jam terbang udah tinggi. Soalnya kalau yang masih awal-awal pasti rada serem rasanya. Buset, bis serem banget ya. Buset, gede banget bis anjir lewat sini. Bisa gak ya kita nyalip?
Gile, torsi instan. Iyalah, moge bro, pasti instan torsinya. Asli enak Sejauh ini tidak mengecewakan. Sejauh ini justru membuat kepikiran gitu ya, kalau motor ini ternyata bisa meracuni jiwa-jiwa sport gua gitu. Kita coba buat nyalip lagi. Tuh, feelingnya dapat aja loh. Kalau motor touring tuh pasti handlingnya cenderung enak. Gua bingung dah. Harganya sih kalau ATPM-nya gua lihat di websitenya sih kurang lebih 221 juta ya, itu on the road. Tapi kalau harga pedagang kayaknya bisa di atas itu, 211 apa 221 gitu pokoknya udah nyentuh harga 200-an juta sih. Apakah worth it? Dengan dia punya spek kayak begini sih oke aja ya, tapi harga 200-an juta itu kalau kita ngomongin motor touring sebenarnya udah dapet yang oke juga kalau misalnya beli second ya. Tapi kalau memang mau beli yang terbaru ya memang paling oke sih ini ketimbang CB500X. Tapi kalau CB500X itu dia keunggulannya desainnya compact pak, jadi nggak segede ini, cuman kapabilitasnya sama kayak motor ini ya, maksudnya fleksibel gitu motornya, nggak yang ngagokin juga. Coba kita lewat jalur yang kayak begini nih, biarin aja nih lewat jalur yang agak meribetkan diri sendiri ya. Iya. Oke aja kok, selama kita pede mah. Jalanan rusak ya sebenarnya hajar-hajar aja itu. Suspensinya friendly banget. Tuh kan, enak. Halus banget gini geberannya, nggak ada suaranya sih, emang masih standar dia motornya. Aduh, buset, gue berasa tinggi banget yang motor ini sih asli. Ntar dulu, lewat jalanan rusak, nggak berasa rusak rasanya, nggak berasa nyakitin, enak. Sumpah joknya enak banget ya, betah ini buat duduk lama-lama di sini. Bener-bener aduhai. Ternyata di sini macet juga. Namanya juga riding di kota, nggak ada yang nggak macet. Kalau di sini tuh macetnya karena angkot nih, gue tahu banget nih. Gede banget ini motor, gue berasa raksasa naik motor ini. Kagak ada ininya. Si Wira ya. Gila gue seramping lu Wir. Bangke emang lu. Kalau silver mau gue pede ini. Ini motor lu agak serem ya, agak ngagokin nih kayak begini nih. Inilah kelemahan gue kalau naik motor adventure. Kalau pelan-pelan tuh begini nih gue. Kampret memang. Aduh, nggak bisa yang terlalu lincah saya pak. Kalau pakai motor yang kayak begini, kayak masih ada rasa intimidasinya. Tapi kalau udah jalan mah gue pede dah bener. Nah tapi kalau udah kayak begini mah enak, pede-pede aja gue. Udah kayak gini enak dah. Udah aman. Gila silver cakep banget ya, kayak moge anjir. Dari belakang bantet gitu rasanya. Padet loh dari belakang loh. Anjir. Sabi bet. Motor gua nggak kalah keren. Nyebrang. Aduh si abang. Ada quick shift enak sih nih. Sayangnya belum ada. Dan dari sini, karena gue juga udah ngerasa puas nyobain motor Versys 650 yang terbaru ini, habis itu kita langsung lanjut lagi ke tempat start tadi kita berangkat. So kalau begitu dilanjut di situ ya. Ya, jadi seperti ini aja guys untuk test ride motornya Kawasaki Versys punya Mira nih, Versys 650. Gagas sih. Udah ada side boxnya, top boxnya. Terus ini nih yang gue bilang bisa disetting soft sama hardnya si suspensi belakang. Kalau misalnya soft dia tuh cenderung lebih empuk, dan kalau misalnya kita duduk dia turun, dan kalau hard dia tuh ya jadi keras. Cuman enaknya kalau misalnya lewat jalanan bertikungan itu enak, nggak bumpy lah gitu. Ini juga bagian depannya udah ada lampu fog lamp dari Kenmoto katanya.
overall sih ya ganas ya, emang tampilannya motor yang memang kayak capable gitu buat dipakai di berbagai lintasan atau di berbagai sikon. Tapi kalau gue yang make, memang gue punya kelemahan di kalau kayak kondisi tadi ya, kondisi macet, kayak aduh nggak deh. kurang banget gue kalau di kondisi yang macet kayak tadi gitu. Ini instrumennya, dan ya udah sih, overall itu aja deh guys ya, kurang lebihnya videonya. Dan ya paling seperti itu aja guys untuk video kali ini. Gimana menurut kalian, dan motor apa aja yang harus gue test ride lagi selanjutnya? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau begitu jangan lupa di like juga video ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.